kami dari akuntansi kelas 3B. Selamat menyaksikan. Kenapa ya banyak kali yang nggak membayar pajak? Menurutku ya, itu karena faktor pendekatan. Ya nggak sih? Karena sebagian yang kutanya itu kan, karena itu pendekatannya rendah, jadi dia nggak mau bayar. Ya juga kayak hasil wawancara kami ini, banyak nggak bayar apa-apa. Iya. Iya. Hai guys, boleh gabung nggak? Hai, boleh dong. Kalian ngerjain apa sih? Oh ini, kami lagi ngerjain tugas perpajakan. Jadi kami kayak lagi mensurvei bagaimana penghasilan pajak di berbagai usaha di sekitaran sini. Oh, emang bagaimana Pak biar supaya apakah itu harus bayar wajib gitu? Seharusnya sih kalau kita membuka usaha dan memperoleh omsetnya 4,5 juta per bulan, harusnya diajak yang bayar pajak. Lagi kan kalau mereka untuk NPWP. Seharusnya sih iya ya. Tapi kan tidak semua orang bisa taat akan pembayaran tersebut. Pasti ada masyarakat yang menolaknya dikarenakan tidak paham apa itu pajak dan fungsinya. Oh, ya juga sih, banyak sekali. Aku aja yang masyarakat biasa nggak tahu apa itu PPH, apa itu pajak, apa itu NPWP, aku nggak tahu. Bagaimana itu? Jadi kamu belum tahu? Belum. Sini biar kami jelasin. Pajak adalah iuran negara yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah berdasarkan aturan seperti layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Pajak tidak langsung memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar, tetapi dapat dirasakan secara umum oleh masyarakat. Jenis-jenis pajak ada dua. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung yang dikenakan langsung kepada wajib pajak seperti PPH, pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung dikenakan transaksi seperti PPH dan PPN yang dikelola oleh pemerintahan daerah seperti pajak kendaraan motor, pajak hotel, dan pajak restoran. Pajak memiliki tiga fungsi dalam ekonomi. Yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran merupakan fungsi utama dalam pajak sebagai pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, fungsi pengaturan. Pajak digunakan sebagai alat regulasi untuk mengatur perekonomian negara. Yang ketiga, fungsi distribusi. Fungsi distribusi berperan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan melalui sistem pajak progresif, di mana orang yang pendapatannya lebih tinggi membayar pajak lebih besar untuk menutupi masyarakat yang berpendapatan rendah. Dampak pajak terhadap perekonomian mencakup beberapa aspek, yaitu dampak bagi inflasi dan konsumsi. Pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat investasi. Sebaliknya, pengurangan pajak dapat meningkatkan konsumsi dan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak terhadap kesenjangan ekonomi adalah kebijakan pajak progresif yang dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat. Hai teman-teman, apa sih pengertian PPH di dalam pajak? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari PPH atau biasa disebut dengan pajak penghasilan. PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan, baik yang di dalam negeri ataupun luar negeri. PPH ini diatur dalam Undang-Undang PPH. Adapun jenis-jenis PPH yaitu yang pertama, PPH pasal 21, di mana pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran yang lainnya terkait pekerjaan atau jasa yang diterima oleh individu. Yang kedua ada PPH pasal 22, di mana pajak yang dikenakan atas kegiatan perdagangan barang tertentu dan biasanya terkait oleh impor dan ekspor. Yang ketiga ada PPH pasal 23, di mana pajak yang dikenakan atas penghasilan seperti bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa. Yang keempat
keempat ada PPh pasal 25, di mana angsuran pajak yang harus dibayarkan secara bulanan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak tahunan. Dan yang terakhir ada PPh pasal 26, di mana pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Nah, udah ngerti kan sekarang? Cepatlah. Jadi gimana lagi nih NPWP? Apa sih NPWP itu? Nomor pokok wajib pajak atau sering disebut dengan NPWP adalah identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai tanda pengenalan resmi untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia. NPWP digunakan untuk administrasi perpajakan seperti pelaporan dan pembayaran pajak, serta menjadi syarat dalam berbagai keperluan administrasi seperti pembukaan buku. Dari berbagai usaha yang telah kami wawancarai, ada beberapa kendala dalam membayar NPWP. Yang pertama, kurangnya kesadaran atau pengetahuan masyarakat tentang apa itu NPWP dan cara pembayarannya. Yang kedua, kurangnya kesadaran pemerintah atau perhatian pemerintah agar masyarakat membayar NPWP. Yang ketiga, kurangnya pendapatan dan tidak menentunya pendapatan masyarakat tentang usaha tersebut sehingga masyarakat tidak membayarkan NPWP. Kami telah mensurvei 5 tempat usaha yang berbeda, namun kami hanya mendapati 2 usaha yang memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Ternyata banyak orang belum paham betapa pentingnya memiliki NPWP. Nah, berikut adalah fungsi memiliki NPWP. Yang pertama, sebagai syarat untuk segala urusan perpajakan. Ketika kita ingin mengurus segala jenis urusan perpajakan, kita harus memiliki NPWP. Yang kedua, syarat untuk membuka rekening dan pengajuan kredit di bank. Ketika kita ingin melakukan administrasi bank, kita juga harus memiliki NPWP. Dan yang ketiga, syarat pembuatan paspor. Ketika kita ingin berpergian ke luar negeri, Direktorat Imigrasi akan mengeluarkan paspor kita jika kita memiliki NPWP. Bah, sudah. Jadi, SPT itu apa lagi? SPT atau surat pemberitahuan adalah surat resmi yang digunakan untuk melapor atau membayar pajak. Kemudian SPT dibagi 2, SPT tahunan dan SPT masa. SPT masa adalah SPT yang dibayarkan sesuai dengan periode tertentu. Kemudian SPT tahunan adalah SPT yang digunakan dalam periode tahunan. Jadi, beberapa kendala SPT dalam pelaporan pajak pribadi maupun badan usaha. Yang pertama, kesalahan pengisian data yang tidak akurat atau keliru. Yang kedua, keterlambatan pelaporan sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang batas waktu dan dokumen yang diperlukan. Yang ketiga, dokumen pendukung tidak lengkap, misalnya bukti pemotongan pajak yang tidak sesuai dengan dokumen lain yang dipersiapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak penghasilan. Yang pertama itu kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pajak penghasilan. Masyarakat seringkali tidak paham apa arti pajak penghasilan tersebut. Kemudian masyarakat tidak sadar akan kegunaan pajak tersebut. Yang kedua, keadilan sistem pajak. Seringkali kasus pajak ini tidak adil terhadap masyarakat yang membuat berbagai usaha di kalangan saat ini. Nah, yang ketiga, sistem kepercayaan masyarakat kurang terhadap pemerintah. Seringkali masyarakat tidak percaya lagi dengan pemerintah. Yang keempat, kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi ini akan terpengaruh jika pendapatannya kurang memenuhi. Kadangkala sebagai usaha akan memberikan pajak apabila keuntungannya melebihi dari omset. Nah, kebalikannya, seringkali pengusaha tidak membayar pajak akibat kerugian. Bagus,
Jadi, saran kami, kesimpulan. Oh, saran sama kesimpulan kami. Dengarkan sajalah. Jadi kesimpulan dari analisis yang dilakukan berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan narasumber mengenai kepatuhan pajak penghasilan atau PPH. Pajak adalah instrumen penting dalam pembangunan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk membiayai belanja negara, menyediakan layanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi. Dalam makalah ini, kita telah membahas bahwa pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat, serta sistem penegakan hukum perpajakan. Diharapkan pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pajak digunakan dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara bertanggung jawab. Masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami kewajiban mereka dalam membayar pajak dan bagaimana sistem pajak bekerja. Dan wajib pajak juga harus mematuhi peraturan pajak dan membayar pajak yang seharusnya. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimasu. Pull your panties down from under you. Hai, saya Cindy Suburian dengan NPM 2301-283. Saya Desi Matan Jaga Senambela dengan NPM 230 12 0091. Saya Diva Elvani dengan NPM 2301275. Saya Artika Saftaria dengan NPM 2301 20105. Halo. Perkenalkan, nama saya Rapela Sinaga dengan NPM 2301 20101. Saya Mardita Sihite, NPM 2301-20097. Saya Setia Manda Siombing 2301-20087. Saya Dharma Rafika Simanjuntak 2301-20077. Halo, nama saya Mas Murlimbong, NPM 2301-279. Nama saya Jack Pratama Manik, NPM 2301-20103. Nama saya John Farley Singarimbun, NPM 2301273. Baik, nama saya Alifredo Fernandes Simbolon, NPM 2301 12 0085.